Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro Pagi dan kita masih membahas seputar Festival Film Anti Korupsi 2013. Tadi Pak Tino sudah mengatakan ada banyak misi yang terkandung dalam film-film 45 nominator yang kemudian dirangkum dan hari ini akan kita tayangkan bersama. Kami ingin kembali lagi ke Pak Dedi. Sebetulnya apa sih misi utama dari KPK dalam penyelenggaraan festival film ini? Jadi tugas KPK itu kan bukan hanya penindakan ya. KPK itu tugasnya antara lain juga ada pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan penindakan. Jadi 5 tugas pokok dan fungsi KPK. Nah, ini dalam konteks pencegahan kami mencoba juga untuk bagaimana membangun ya pendidikan dan budaya anti korupsi. Jadi menurunkan tingkat korupsi itu tidak cukup hanya dengan cara menindak. Oleh karena itu, kalau yang sudah terjadi tentu ditindak. Kemudian ada yang sudah terjadi tapi secara masif dilakukan, kita lakukan perbaikan sistem. Nah, untuk masalah pencegahan, kami juga masuk di area pendidikan. Nah, pendidikan ini kami lakukan tentu bukan hanya membangun modul pendidikan anti korupsi ya, yang sekarang sudah ada namanya model integrasi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PKN misalnya. Akan tetapi juga bagaimana tadi peran serta masyarakat ini merepresentasikan bahwa memang masyarakat juga berkeinginan sama dengan KPK untuk selalu ritmenya adalah bagaimana menurunkan tingkat korupsi tadi di Indonesia ya. Nah, misi KPK ini sesungguhnya ingin kami coba terus kembangkan ya. Jadi dalam konteks tadi memperluas peran serta masyarakat supaya masyarakat yang segmentasinya tergantung dari keahlian masing-masing, ini bisa juga ikut gitu di dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Tapi seberapa efektif? Apakah ada tolak ukurnya bahwa festival film ini akhirnya memang mencapai misi yang diharapkan oleh KPK? Saya kira ini satu hal yang patut dicoba ya dalam konteks begini. Contohnya begini, jumlah peserta yang masuk ini kan juga relatif cukup banyak. Kemudian dari tema-tema yang terpilih itu kan juga tema-tema anti korupsi. Artinya dari 180-an ya film yang masuk tadi Bang Tino sudah sampaikan bahwa 45 termasuk kategori yang masuk kriteria ada nilai-nilai anti korupsi yang disampaikan. Artinya memang ada satu gerakan ya masyarakat yang sama, satu keinginan yang sama, di mana masyarakat punya mimpi Indonesia yang bersih. Nah, ini satu tolok ukur saya kira ya. Tadi kalau ditanya indikatornya apa? Indikatornya buktinya banyak sekali dan ini film bukan film yang baru dibuat 1-2 tahun ya. Iya, udah lama. Sudah cukup lama. Jadi ternyata yang namanya film anti korupsi ini yang punya topik-topik atau tema-tema anti korupsi ternyata sudah lama. Dan itu ada dan artinya itu kan satu dorongan ya di mana masyarakat memang punya keinginan yang sama lah paling nggak dengan KPK dan kita apresiasi hal ini. Ya. Mungkin Pak Tino bisa menambahkan juga seperti 45 nominasi tersebut tema-tema apa saja yang muncul? Jadi kita ada 7 kategori sebetulnya. Jadi untuk fiksi itu ada fiksi panjang, fiksi pelajar, fiksi pendek ya. Terus dokumenter sama, ada dokumenter panjang, dokumenter pendek sama dokumenter pelajar dan yang menarik juga ada animasi. Dan animasi itu banyak sekali yang mengirimkan. Tapi mungkin ada kaitannya karena animasi kita tidak melibatkan banyak orang. Sehingga setiap orang yang punya bakat komputer, grafis dan ada sense of filming dia bisa buat itu ya. Film-filmnya juga yang tadi dibilang itu variatif tema-temanya dan di luar dugaan nyaris sesudah reformasi itu banyak film-film seperti itu. Mungkin dulu ada kekangan ya sebelum reformasi. Jadi film-film yang masuk itu justru sesudah reformasi semua memang gitu. Tapi memang ada yang kemungkinan besar kekangan dulu. Tapi intinya perhatian masyarakat banyak. Dan salah satunya yang buat saya cukup menarik ada dokumenter itu di salah satu kota ya di Jawa Tengah, di mana masyarakatnya mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh aparat desa. Jadi ada pembangunan WC umum atau apa itu sampai ukurannya mereka menuntut speknya ya. Di situ ada betonnya berapa atau besi bajanya ukuran berapa mili. Itu mereka mengirimkan tim ke lapangan dan itu langsung diukur betul atau tidak dan ditemukan tidak betul. Misalnya dari 8 mili ternyata 6 mili. Nah, itu kan udah tanda tanya lah kita bilang gitu, ya kan? Jadi bisa bayangin kalau
bangunan itu dirancang untuk 5 tahun dengan 8 mm misalnya besinya, ternyata 6 mm mungkin 3 tahun udah jebol kan, udah hancur. Nah itu bentuk itu bahkan ada sekolahan yang menangkap juga, kasarnya pelajar OSIS bentuk tim khusus nyelidikin kelakuan guru-gurunya gitu. Jadi itu menarik sekali saya bilang. Nah, dengan tema-tema yang sudah bervariasi, bagaimana dengan kualitasnya? Di luar dugaan, kualitas filmnya bagus sekali saya bilang. Ya, bagus karena sekali ya, bahkan ya, Pak. Jadi kalau misalnya dibilang dia anak SMA, dia anak, ya memang ada profesional tentunya. Yang profesional memang ya kita nggak usah pertanyakan lagi ya. Tapi justru yang dari pelajar yang banyak sekali kejutan. Hal sama dialami oleh teman-teman juga yang menilai animasi. Itu jadi intinya nggak asal buat, banyak pertimbangannya gitu loh. Dari persentasenya, apakah lebih banyak pelajar, lebih banyak generasi muda atau seperti apa? Pelajar lebih banyak. Pelajar ya? Pelajar lebih banyak. Lebih banyak pelajar justru ya. Aspirasi yang terpendam sekian lama begitu, kemudian ada media Akves ini kemudian dikeluarkan? Ya bisa buat latihan juga, bisa juga ya. Dorongan. Itu hal yang bagus adalah kalau itu dasarnya kemuakan generasi muda melihat kelakuan generasi tua. Itu mudah-mudahan sih itu gitu loh. Jadi Bapak melihat film-film tersebut, bisakah menyimpulkan bahwa tema-tema tersebut tidak dibuat hanya untuk mengikuti sebuah kompetisi, tapi memang secara real sehari-hari mereka merasakan dan mereka ungkapkan dalam film? Ya, itu yang bagian penilaian kami di tim juri, masalah kejelian pemilihan. Ya, dan itu kelihatan jelas. Justru kekhawatiran tim juri yang sekarang adalah kalau dibilang tahun depan ada Akves lagi, semua orang berlomba membuat film yang paling tidak menyisipkan 1 atau 2 kata saya tidak suka korupsi atau kamu, itu kekhawatiran kita. Jadi kejelian itu yang harus tetap dipelihara oleh semua teman-teman yang ingin ikut dalam festival ini tahun berikutnya. Kembali ke Pak Dedi. Untuk film-film yang katakanlah sudah menjadi nominasi dan mungkin nanti terpilih sebagai pemenangnya, akan diapakan film itu kemudian? Ya tentu banyak cara ya. KPK tentu ingin tadi disampaikan Mas Agus ya, kami ingin memanfaatkan film-film ini sebagai sarana sosialisasinya KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ini mencoba untuk men-trigger ya atau memicu yang lain untuk juga jangan segan-segan loh. Bahwa tema-tema anti korupsi ini buat kita menjadi tema yang hangat gitu loh. Bisa juga dijadikan barangkali kalau masuk ke area komersil jangan-jangan nanti laku juga gitu kan. Karena begini, KPK kan punya pengalaman ya. Waktu itu kita dibantu oleh beberapa kawan dari LSM ya, termasuk juga TI dan lain-lain, membuat film Kita Versus Korupsi. Nah, ternyata animo masyarakat sangat tinggi. Dan kalau nggak salah jumlah penontonnya dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama itu 80.000 orang. Nah, padahal filmnya nggak masuk bioskop. Jadi kita lakukan melalui prosesnya roadshow. Nah, artinya kalau dilihat dari hal semacam ini, tadi ternyata memang menarik gitu loh. Jadi kalau film India kan ada polisi korup gitu ya, ada polisi korup selalu ditampilkan. Jangan-jangan nanti di sinetron yang berikutnya kita menampilkan tema-tema ini sehingga masyarakat paham. Oh, ternyata ada masalah besar di Indonesia yang perlu dipecahkan bersama. Dan masalah ini, masalah korupsi ini, kemudian kalau diangkat, paling tidak masyarakat akan mengetahui, oh kalau begini korupsi berarti kita tidak, jangan seperti itu. Kita cari jalan lain yang lebih, berintegritas, atau cari jalan lain yang memang sesuai dengan aturan misalnya. Nah, ini yang akan kita manfaatkan sebagai sarana-sarana kita ya, kepada masyarakat untuk mengajak, termasuk untuk kita sosialisasikan juga. Saya kembali ke Pak Agus Ramdan, ini untuk teknisnya, sudah ada 45 nominator, akan diapakan kemudian malam ini seperti apa? Ke-45 film yang lolos ya, menjadi finalis itu sudah kita roadshow kan di beberapa kota, mulai dari Jakarta kemarin tanggal 9 sampai 11, kemudian tanggal 12, 13-nya kita serentak di 4 kota, Malang, Palu, Balikpapan, dan Padang Panjang. Yang di Jakarta sudah tidak bisa menyaksikan lagi roadshow-nya? Sudah selesai. Kemarin malam ya. Jadi kemarin. Jadi nanti malam adalah malam pengumuman siapa film-film terbaiknya, kemudian nanti akan juga diserahkan hadiahnya oleh diumumkan oleh para juri, dewan juri, dan pimpinan KPK ya. Dan rencananya juga beberapa duta besar juga hadir. Rencananya memang kita mengapresiasi film-film itu. Dan pada penasaran nih siapa? Nah, ngomong-ngomong soal penasaran, boleh dong kita diberikan sedikit aja gitu, contekan mungkin tema-tema besarnya saja, tidak usah judul-judulnya. Apa yang menarik dan kalau dari tema-tema besar udah jelas temanya anti korupsi ya. Tapi mungkin pendidikan juga ada ya.
karena sebagian besar memang ternyata menyoroti pendidikan film-film ini yang masuk ke panitia. Kemudian juga politik juga ada ya, bagian dari pendidikan politik. Rupanya pelajar-pelajar kita juga dari sejak sudah lama sudah aware juga ke sana gitu ya. Jadi memang ketakutan kita awalnya gini, ini temanya sangat spesifik dan sangat kuat gitu, anti korupsi. Takutnya film-film yang masuk juga minim gitu. Ternyata luar biasa. Di luar dugaan, sampai kita targetnya mungkin 4 kali lipat lah bisa mencapai. 4 kali lipat ya. Kurang lebih ya. Apakah kemudian dari film-film tersebut ada beberapa tema yang ternyata selama ini luput dari perhatian KPK? Ya, hal-hal kecil ya. Misalnya ada salah satu film yang itu sangat juri ya. Kalau kita judulnya Langkah Receh, itu juga menjadi sorotan juri juga. Jadi film itu bercerita tentang satu anak pelajar gitu ya, yang biasa kalau di daerah itu beli sesuatu, pengembaliannya itu permen. Daerah mana itu Pak? Jawa Tengah lah, Jawa Tengah kurang lebih. Jawa Tengah ya. Saya lupa ini daerahnya. Pengembalian permen. Dan ternyata itu mungkin kita juga merasakan itu, mengalami itu barangkali ya. Dan ternyata perilaku koruptif yang hal kecil ya dilakukan oleh pedagang misalnya. Dan itu ternyata dia cukup kreatif ya. Permen itu dikumpulkan. Jadi karena dia selalu dikasih kembaliannya itu permen, sudah mencapai tertentu dibalikin, mau beli sesuatu lagi, permen itu dihargai sekian. Misalnya kalau nggak salah dia mau beli buku karena bukunya habis gitu. Ternyata si pedagangnya nggak terima. Jadi lucu ya. Apa yang mereka pikirkan di luar dugaan kita gitu loh. Hal-hal kecil yang ternyata memang itu perilaku koruptif gitu ya. Semakin menarik Bapak-bapak perbincangan kita. Pemirsa juga pasti semakin penasaran seperti apa film-filmnya. Akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro Pagi.